Tanpa kamu sadari, ada kebiasaan kecil yang setiap hari kamu ulang, bahkan mungkin terasa sangat normal, sangat sepele, sampai kamu tidak pernah mempertanyakannya. Tapi justru dari hal-hal kecil itulah, pelan-pelan, tanpa suara, aliran rejeki dalam hidupmu bisa tertahan. Bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena kamu tidak cukup pintar, dan bukan juga karena kamu tidak layak. Tapi karena ada pola yang terus berjalan di dalam dirimu, yang tidak pernah kamu sadari keberadaannya. Kamu mungkin pernah merasa seperti ini. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah mencoba berbagai cara, kamu sudah berdoa, kamu sudah berharap. Tapi entah kenapa hasilnya terasa tidak sebanding. Seolah-olah ada sesuatu yang menghambat, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Dan semakin kamu memaksakan diri, semakin kamu merasa lelah, semakin kamu merasa jauh dari apa yang kamu inginkan. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang pelan-pelan membuka cara kita melihat diri sendiri dan kehidupan, kamu boleh ikut channel ini. Di sini kita belajar bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang lebih sadar, lebih tenang. Masalahnya seringkali bukan di dunia luar, bukan pada kesempatan, bukan pada orang lain, bukan pada keadaan, tapi pada pola kecil yang terus kamu ulang setiap hari, tanpa kamu sadari. Pola ini seperti suara halus di dalam pikiranmu, seperti kebiasaan yang sudah otomatis, dan justru karena itulah ia sulit terlihat. Di video ini, kamu akan melihat beberapa kebiasaan kecil yang mungkin selama ini kamu anggap biasa saja, tapi sebenarnya memiliki dampak besar terhadap aliran rezekimu. Dan mungkin saat kamu mendengarnya, kamu akan merasa, ini aku banget. Kebiasaan pertama adalah terlalu sering mengeluh, bahkan hanya di dalam pikiran. Bukan mengeluh dengan suara keras, tapi keluhan kecil yang muncul diam-diam saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, saat kamu melihat orang lain lebih berhasil, atau saat kamu merasa lelah. Pikiranmu mulai mengatakan hal-hal seperti, hidup ini berat, atau kenapa selalu aku? Kelihatannya sederhana, bahkan manusiawi, tapi tanpa kamu sadari, fokusmu mulai bergeser, dari melihat peluang menjadi melihat kekurangan, dari melihat kemungkinan menjadi melihat keterbatasan. Pikiran yang terus diarahkan pada hal yang kurang, pelan-pelan membuatmu sulit melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depanmu. Dan yang lebih dalam lagi, energi yang kamu bawa setiap hari juga berubah, bukan dalam arti yang mistis, tapi dalam cara kamu merespon hidup. Kamu menjadi lebih cepat lelah, lebih mudah menyerah, dan tanpa sadar, kamu mulai menutup pintu-pintu kecil yang sebenarnya bisa membawamu ke arah yang lebih baik. Ini juga sering terjadi tanpa kamu sadari. Saat kamu melihat kehidupan orang lain di media sosial, saat kamu mendengar cerita sukses seseorang, ada suara kecil yang muncul. Kenapa aku belum sampai di sana? Perbandingan ini tidak selalu terlihat buruk, kadang terasa seperti motivasi. Tapi jika terlalu sering, ia berubah menjadi tekanan. Kamu mulai merasa tertinggal, merasa kurang, merasa tidak cukup. Dan dari situlah rasa percaya dirimu mulai terkikis, pelan-pelan. Padahal setiap orang punya waktunya sendiri, jalannya sendiri. Saat kamu terlalu sibuk melihat orang lain, kamu kehilangan fokus pada langkahmu sendiri. Dan disitulah, tanpa sadar, kamu mulai menjauh dari potensi terbaikmu. Dari dua kebiasaan ini saja, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa yang menghambat bukan hal besar, tapi hal kecil yang terus diulang, dan mungkin kamu mulai melihat dirimu di dalamnya. Kebiasaan ketiga adalah menunda hal kecil yang sebenarnya penting. Ini bukan tentang menunda pekerjaan besar, tapi justru hal-hal sederhana yang sering kamu anggap bisa dilakukan nanti. Seperti menunda membalas pesan penting, menunda belajar sesuatu yang bisa meningkatkan dirimu, atau menunda mengambil langkah kecil yang sebenarnya sudah kamu tahu harus dilakukan. Penundaan ini terasa ringan, hampir tidak terasa sebagai masalah. Tapi jika terjadi setiap hari, ia menciptakan pola. Kamu menjadi terbiasa menunda, terbiasa menunggu, terbiasa tidak bergerak di saat yang seharusnya kamu melangkah, dan tanpa kamu sadari, banyak peluang kecil lewat begitu saja. Rizki sering datang bukan dari satu langkah besar,
tapi dari kumpulan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Saat kamu menunda, kamu seperti menutup pintu-pintu kecil itu satu persatu. Dan lama-lama, kamu merasa seperti tidak ada peluang yang datang, padahal sebenarnya kamu yang tidak menyambutnya. Kebiasaan keempat adalah terlalu fokus pada hasil, tapi melupakan proses. Kamu ingin cepat sampai, ingin segera melihat perubahan, ingin hasil yang nyata dalam waktu singkat. Ini sangat manusiawi, tapi di sisi lain, ini membuatmu mudah kecewa. Saat hasil tidak datang secepat yang kamu harapkan, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin ini tidak akan berhasil, mungkin ini bukan jalanku. Padahal, banyak hal besar justru membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat kamu terlalu fokus pada hasil, kamu kehilangan ketenangan dalam proses. Kamu menjadi terburu-buru, mudah stres, dan akhirnya tidak menikmati apa yang kamu lakukan. Dan energi seperti ini membuat perjalanan terasa berat, bukan ringan. Coba kamu perhatikan, orang yang terlihat tenang biasanya bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia tidak memaksakan hasil. Dia fokus pada apa yang bisa dia lakukan hari ini, tanpa terlalu terikat pada kapan hasil itu datang. Dan justru dari ketenangan itulah, banyak hal mulai bergerak. Dari semua ini, coba kamu rasakan pelan-pelan. Dari kebiasaan pertama sampai keempat, mana yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar. Tidak perlu menjawab dengan cepat. Biarkan pertanyaan itu tinggal sebentar di pikiranmu. Kalau kamu mau, kamu bisa tulis di komentar, kebiasaan mana yang paling terasa dekat dengan dirimu. Bukan untuk dinilai, tapi untuk mulai sadar. Karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran kecil seperti ini. Dan sebelum kita masuk ke kebiasaan terakhir, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Banyak orang mencoba mengubah hidupnya dengan cara yang besar, drastis, dan cepat. Tapi seringkali, yang benar-benar mengubah arah hidup justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Beberapa orang juga merasa ingin belajar lebih dalam, memahami pola pikir seperti ini dengan lebih pelan dan lebih terarah. Karena itu, ada juga versi yang lebih dalam yang saya bagikan di member channel, untuk kamu yang ingin benar-benar memperbaiki pola ini dari akar. Sekarang, kita masuk ke kebiasaan terakhir. Ini adalah yang paling sering terjadi, tapi juga yang paling jarang disadari. Kebiasaan kelima adalah meragukan diri sendiri secara diam-diam. Bukan keraguan yang besar dan terlihat jelas, tapi keraguan halus yang muncul dalam bentuk pikiran seperti "aku belum siap", atau "mungkin ini terlalu tinggi untukku", atau bahkan "nanti saja kalau aku sudah lebih baik". Keraguan ini tidak menghentikanmu secara langsung. Kamu masih bergerak, masih mencoba, masih melakukan sesuatu, tapi di dalam ada bagian kecil yang menahanmu, bagian yang tidak benar-benar percaya bahwa kamu bisa sampai ke titik yang kamu inginkan. Dan tanpa kamu sadari, cara kamu bertindak mulai terpengaruh. Kamu jadi ragu saat mengambil keputusan. Kamu tidak berani mengambil peluang yang sebenarnya sudah ada di depanmu, dan kamu sering berhenti sebelum benar-benar mencoba sepenuhnya. Ini bukan karena kamu lemah, justru sebaliknya. Ini karena kamu terlalu sering memikirkan kemungkinan gagal, terlalu sering mempertanyakan dirimu sendiri, sampai akhirnya kamu lupa bahwa kamu juga punya kemungkinan untuk berhasil. Coba kamu pikirkan pelan-pelan. Berapa banyak kesempatan yang pernah datang, tapi kamu tidak ambil karena merasa belum siap? Berapa banyak ide yang kamu punya, tapi kamu tunda karena takut tidak sempurna? Dan berapa banyak langkah yang sebenarnya bisa kamu ambil, tapi kamu tahan karena ragu? Semua itu pelan-pelan membentuk pola yang membuatmu tetap berada di tempat yang sama meskipun kamu merasa sudah bergerak. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, aliran rezeki seperti tertahan, bukan karena tidak ada, tapi karena kamu belum benar-benar membuka dirimu untuk menerimanya. Sekarang, coba tarik nafas sebentar. Tidak perlu terburu-buru mengubah semuanya. Tidak perlu langsung menjadi sempurna. Cukup mulai dari satu kesadaran kecil, bahwa mungkin selama ini bukan dunia yang menahanmu, tapi pola kecil di dalam dirimu sendiri. Rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kamu bekerja,
tapi juga tentang seberapa terbuka pikiranmu, seberapa tenang hatimu, dan seberapa sadar kamu terhadap kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Saat kamu mulai menyadari pola-pola ini, sesuatu mulai berubah. Tidak selalu langsung terlihat, tidak selalu cepat, tapi pelan-pelan cara kamu melihat hidup menjadi berbeda. Kamu menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih peka terhadap peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat. Kalau kamu merasa ini relate dengan apa yang kamu alami, kamu bisa simpan video ini atau kembali lagi nanti saat kamu butuh diingatkan. Karena kadang kita tidak butuh informasi baru, tapi hanya perlu diingatkan tentang hal-hal yang sebenarnya sudah kita rasakan. Dan kalau kamu ingin terus belajar pelan-pelan, memahami dirimu lebih dalam, dan membuka cara berpikir yang mungkin selama ini tertutup, kamu tahu harus kemana. Perubahan tidak selalu datang dari langkah besar, tapi dari kesadaran kecil yang kamu izinkan untuk tumbuh setiap hari. Kadang, yang paling sulit bukan mengubah kebiasaan, tapi menyadari bahwa kebiasaan itu ada. Karena sesuatu yang sudah terlalu sering kita lakukan akan terasa normal, bahkan ketika itu pelan-pelan merugikan kita. Dan disitulah banyak orang terjebak, bukan karena mereka tidak mau berubah, tapi karena mereka tidak melihat apa yang sebenarnya perlu diubah. Saat kamu mulai menyadari 5 kebiasaan ini, mungkin kamu akan merasa sedikit tidak nyaman. Itu hal yang wajar, karena kesadaran seringkali datang bersamaan dengan rasa jujur pada diri sendiri. Tapi justru dari titik itulah perubahan yang nyata bisa dimulai. Tidak perlu langsung memperbaiki semuanya sekaligus, itu hanya akan membuatmu lelah. Cukup pilih satu saja, satu kebiasaan yang paling terasa dekat dengan dirimu, lalu pelan-pelan mulai ubah cara kamu meresponnya. Jika biasanya kamu mengeluh dalam pikiran, coba ganti dengan satu kalimat yang lebih tenang. Jika biasanya kamu menunda, coba lakukan satu langkah kecil sekarang juga. Perubahan kecil seperti ini mungkin terlihat tidak berarti, tapi jika dilakukan terus-menerus, ia akan membentuk arah baru dalam hidupmu. Seperti aliran air yang perlahan menemukan jalannya, tanpa harus memaksa, tanpa harus terburu-buru. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena hidup mereka tiba-tiba berubah drastis, tapi karena cara mereka melihat hidup menjadi lebih jernih. Mereka tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi mulai merespon dengan kesadaran. Dan dari situlah, peluang-peluang yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Rezeki seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga, bukan selalu berupa uang secara langsung, tapi bisa berupa kesempatan, ide, pertemuan, atau bahkan ketenangan batin yang membuat kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Saat pikiranmu tidak lagi penuh dengan keraguan, keluhan, dan tekanan, kamu mulai memiliki ruang untuk menerima semua itu. Coba bayangkan, jika setiap hari kamu sedikit lebih sadar dari hari sebelumnya, sedikit lebih tenang, sedikit lebih berani, sedikit lebih jujur pada dirimu sendiri. Dalam beberapa minggu, mungkin kamu belum melihat perubahan besar, tapi dalam beberapa bulan, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Dan dalam jangka panjang, arah hidupmu bisa benar-benar berubah. Tidak ada yang instan di sini, tapi juga tidak ada yang sia-sia. Setiap kesadaran kecil yang kamu bangun hari ini adalah fondasi untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Kalau kamu merasa perjalanan seperti ini cocok untukmu, kamu bisa tetap di sini, mengikuti prosesnya pelan-pelan. Dan kalau suatu saat kamu merasa ingin masuk lebih dalam, memahami lebih jauh tentang pola pikir dan cara membangun arah hidup yang lebih tenang dan stabil, kamu juga bisa bergabung lebih dekat melalui member channel. Tidak perlu terburu-buru, semua ada waktunya. Yang penting, sekarang kamu sudah mulai melihat, dan itu adalah langkah pertama yang tidak semua orang berani ambil.